لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Karena itu pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kurban Idul Adha. Dari buku yang selesai saya tulis pada siang hari ini atau sore hari ini yang saya beri judul Fiqhul Udhiyah wal Aqiqah Inda Sada Asy-Syafi'iyah. Fikih kurban Idul Adha dan fikih aqiqah menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kenapa kurban Idul Adha dan aqiqah digabung dalam satu pembahasan atau dalam satu buku? Para ulama mengatakan bahwasanya hukum-hukum aqiqah disamakan dengan hukum-hukum kurban Idul Adha. Artinya persyaratan-persyaratan yang harus ada pada hewan aqiqah sama dengan kurban Idul Adha. Demikian juga aib-aib atau cacat-cacat yang tidak sah pada kurban Idul Adha maka berlaku juga untuk hewan aqiqah. Bahkan penyembelihannya pun juga sama. Bismillah, hadhihi aqiqatu fulan. Kalau aqiqah. Kalau kurban Idul Adha sebagaimana biasanya kita menyebutkan nama kita, Allahumma taqabbal min Muhammadin atau min fulan, disebutkan namanya. Maka dua pembahasan ini digabungkan dalam satu buku sebagaimana kebiasaan para ulama rahimahumullahu taala membahasnya. Kemudian kenapa di sini mazhab Syafi'i yang dipakai? Karena ada 4 mazhab fikih maksudnya. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Nah, kita pakai yang Syafi'i karena kita hidupnya di Indonesia dan rata-rata orang Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Sehingga supaya kita ngerti apa yang menjadi mazhab bagi ulama-ulama Syafi'iyah. Meskipun tidak harus kita mengikuti mazhab Syafi'i, karena kewajiban kita hanyalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak harus kita mengikuti satu mazhab tertentu, tapi hendaklah kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tentu saja dengan pemahaman para ulama, bukan dengan pemahaman kita sendiri. Adapun marji' atau sumber dari tulisan ini adalah beberapa kitab. Pertama, kitab Jami'us Sahih, yaitu kitab Sunan Tirmidzi, wafat tahun 279 Hijriah. Kemudian kitab Minhajut Talibin, karya Imam Nawawi, wafat 676 Hijriah. Kemudian kitab Zubat, karya Ibnu Ruslan, wafat 844 Hijriah. Kemudian Al-Jami' Shaghir, karya Suyuti, wafat 911 Hijriah. Kemudian Muqaddimah Hadramiyah, karya Syekh Bafadl, wafat 918 Hijriah. Kemudian Minhajut Tullab, Syekh Zakaria Ansari, wafat 926 Hijriah. Kemudian yang terakhir kitab Faidul Qadir, karya Imam Munawi, Syekh Munawi, wafat 1031 Hijriah. Jadi yang paling terakhir wafat ini Imam Munawi 1031 Hijriah. Adapun yang paling kuno adalah Imam Tirmidzi, wafat 279 Hijriah. Ini adalah marji' atau sumber untuk penulisan kitab ini. Jadi kitab ini hanya menukil-nukil saja, bukan murni dari tulisan saya, bukan. Nukil-nukil dari kitabnya para ulama. Kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting
yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari barokah. Tapi hadis ini saya jujur, sebagian ulama mendhaifkan. Tapi kita yang bukan ulama boleh meniru sebagian ulama, sehingga kita meniru ulama yang mensahihkan, tidak ada masalah. Ini diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi dalam kitab Arba'in beliau, kata Imam Nawawi hadisnya sahih. Sementara itu kata Syekh Albani hadisnya dhaif. Tapi seandainya hadis ini dhaif, tidak ada masalah kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena ketika kita meniru apa yang dilakukan oleh Allah. Kitab suci Al-Quran, kita buka pertama kali, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan Al-Quran. Kemudian pembahasan yang pertama, hukmul udhiyah. Hukum korban Idul Adha, tentu saja menurut madhab Syafi'iyah. Hiya sunnatun. Korban Idul Adha, hukumnya sunnah. La tajibu, tidak wajib, illa biltizamin. Kecuali kalau kita melazimkan terhadap diri kita sendiri. Yaitu kalau kita menadarkan, maka berwajib. Tapi kalau kita tidak menadarkan, maka hukum asal dari korban Idul Adha adalah apa? Sunnah. Dan ini bukan hanya madhab Syafi'i, tapi justru mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Adapun yang mengatakan wajib adalah madhab Hanafi, wajib bagi yang mampu. Demikian juga Imam Malik. Kata guru kami Syekh Ababatin, Imam Malik berpendapat korban Idul Adha wajib bagi yang mampu. Dan pendapat itu, meskipun minoritas para ulama, tapi guru kami Syekh Ababatin mengatakan itu pendapat yang saya pilih, yaitu wajib. Masing-masing punya dasar. Yang mengatakan wajib berdasarkan sabda Nabi SAW, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapati kelonggaran, maksudnya kelonggaran harta, falam yudahi, lalu dia tidak berkorban Idul Adha, fala yaqrabanna, maka betul-betul jangan mendekati musallana, tempat salat kami. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelonggaran harta, walam yudahi, tidak korban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat salat Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, kata Syekh Albani sahih. Tetapi saya jujur, sebagian ulama mengatakan ini bukan sabda Nabi, ini hanyalah pendapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadis ini ya tidak begitu kuat untuk dijadikan dalil. Karena itulah wajar kalau mayoritas ulama berpendapat korban Idul Adha sunnah, tidak wajib. Dasarnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah", kalau kalian melihat hilalnya bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan seseorang dari kalian ingin untuk korban, falyumsik an sya'rihi wa adfarih, maka jangan potong kuku, juga jangan potong rambut, juga jangan potong bulu. Nah, di sini Nabi mengatakan wa arada, seseorang ingin korban. Kata-kata ingin menunjukkan bahwa korban tidak wajib. Karena kalau wajib tidak diungkapkan dengan kata-kata ingin, wong harus kok ingin gimana? Nah, begitu Nabi mengatakan ingin, berarti apa? Tidak wajib. Ini dalilnya mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, pembahasan kedua. Ada korban Idul Adha, ada juga korban Rajabiyah. Apa itu korban Rajabiyah? Korban di bulan Rajab. Maka dalam satu tahun ada 2 kali korban. Korban Idul Adha, bulan Dzulhijjah. Korban Rajabiyah, bulan Rajab. Korban Rajab ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Rasulullah mengatakan la far'a, tidak ada lagi far'a, wala atirah, tidak ada lagi korban Rajab. Far'a itu adalah hewan yang pertama kali dilahirkan oleh seorang induknya, maka dia akan disembelih, kemudian dibagi-bagi kepada masyarakat. Ya, semacam tasyakuran. Nah, tapi zaman dulu dipersembahkan untuk berhala-berhala.
Makanya Nabi mengatakan la far'a, sudah nggak ada lagi far'a, nggak boleh begitu. Karena persembahan hanya untuk Allah, tidak boleh untuk berhala. Nah, demikian juga tidak ada rojabiyah, maksudnya tidak ada lagi korban pada bulan Rajab. Kata-kata tidak ada lagi korban pada bulan Rajab diperselisihkan ulama. Maksudnya apa? Menurut Imam Syafi'i maksudnya adalah la atirata wajibah. Tidak ada korban Rajab yang wajib. Dulu wajib, tapi setelah itu tidak wajib. Nah, sebagian lagi berpendapat bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah dulu orang-orang korban Rajab dipersembahkan kepada berhala. Maka oleh Nabi kemudian dihapus itu korban Rajab untuk berhala. Nah, kalau kita memahami seperti pemahaman Imam Syafi'i, tidak ada korban Rajab yang wajib, berarti adanya korban Rajab yang sunnah. Karena itu mazhab Syafi'i mengatakan, insahula kulla syahrin fa'afdal. Korban di bulan Rajab tetap sunnah, tidak wajib, tapi tetap sunnah, tetap disyariatkan. Bahkan kalau bisa korban setiap bulan, maka itu lebih utama lagi. Korban Muharram, korban Safar, korban Rabiul Awal. Berarti setahun korban berapa kali? 12 kali. Korban apa itu? Ya korban sunnah, pengen sedekah kepada orang-orang sekitar kita. Boleh, itu menurut mazhab Syafi'i, itu malah lebih utama. Pembahasan berikutnya, ma yunha anhu muridul udhiyah. Orang yang ingin korban dilarang dari melakukan beberapa perkara. Para ulama mengatakan wa yusannu, disunnahkan limuridiha, bagi orang yang hendak korban, alla yuzila sya'rah, tidak menghilangkan bulu rambutnya, bulu badannya, wala dhufrah, tidak pula kukunya, fi ashri dzulhijjah, pada 10 awal Dzulhijjah, mulai tanggal 1 hatta yudhhiya, sampai dia selesai berkorban. Jadi menurut mazhab Syafi'i, larangan potong kuku dan potong rambut dan potong bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak, pokoknya semua bulu yang ada di tubuh kita ini, itu larangannya hanyalah makruh saja. Makanya beliau mengatakan, para ulama mengatakan, yusannu, disunnahkan untuk tidak potong. Alias kalau potong gimana? Tidak sampai haram. Tapi kalau Imam Ahmad pendapatnya keras, ya. Larangan potong kuku itu haram. Sehingga kalau kita nekat potong kuku, padahal sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, padahal kita ingin kurban, maka kita melakukan satu dosa dan kita merugikan diri kita sendiri. Nah, karena di sini ada perselisihan pendapat, maka sebaiknya kita ambil yang aman. Sehingga paling bagus para takmir masjid tanggal 30 Dzulqa'dah diumumkan. Ini tanggal 30, besok tanggal 1 Dzulhijjah. Maka tolong yang belum potong kuku segera dipotong kukunya. Karena kalau sudah masuk tanggal 1 dan dia pengen korban, tidak boleh potong kuku lagi. Bahkan tetak juga sama, Pak. Tetak tidak boleh apa? Pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti selesai korban. Bagi yang belum tetak, ya, bagi yang sudah tetak, ya serasa mikir meneh, ya, udah nggak berlaku lagi, ya, hukum tersebut sudah nggak penting. Ya. Pertanyaan, kenapa dilarang untuk potong kuku? Potong kuku aja kok dilarang? Nah, masalah-masalah dalam agama itu tidak harus kita nalar dengan akal kita. Mau bisa ternalar, mau tidak, pokoknya dilarang, taat kepada Allah dan Rasul. Selesai. Tapi seandainya dinalar bisa juga. Para ulama mengatakan supaya kita menyerupai orang-orang yang ibadah haji. Orang yang ibadah haji kalau sudah masuk ihram, kan sudah tidak boleh potong kuku kan? Nah, maka kita yang tidak haji, supaya serupa dengan mereka, mereka dapat pahala besar karena haji, maka kita juga pengen dapat pahala besar sebagaimana mereka. Maka oleh Nabi kemudian disuruh untuk tidak potong kuku tadi. Sampai kapan? Hatta yudhahi, sampai berkorban. Artinya kalau korban kita belum disembelih, ya jangan potong kuku dulu. Meskipun korbannya orang lain sudah disembelih. Jadi misalnya korban kita jatah sembelihnya besok tanggal 11 Dzulhijjah. Sementara orang-orang jatah sembelihnya tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, maka orang-orang sudah potong kuku tanggal 10-nya, kita baru potong kuku tanggal 11-nya. Bahkan seandainya kita korban 3.
Kita beli 3 kambing untuk kita korbankan semuanya. Nah, maka jangan potong kuku sampai selesainya 3 ini. Tanggal 10 nyembelih 1 kambing, tanggal 11 nyembelih 1 kambing, tanggal 12 nyembelih 3 kambing. Nah, kambing yang ketiga. Berarti setelah kambing yang ketiga inilah baru kita potong kuku. Itu maksudnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Bagaimana kalau kuku kita karena panjang kemudian mengelupas, ya, kiwir-kiwir, mengganggu. Nah, kalau sudah mengganggu begitu, silahkan dipotong, tidak ada masalah. Tidak termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena kondisi darurat atau kondisi hajat. Sehingga silahkan dipotong, tidak usah dirawat, begitu malah susah. Nanti malah panjenengan kesakitan, jarinya, ujung jarinya. Pembahasan berikutnya sunanul dzabah wa kaifiyatuh. Sunnah-sunnah dalam menyembelih dan tata caranya. Wa yusannu disunnahkan ayyadbahaha, menyembelih korban binafsih dengan tangannya sendiri. Wa illa, kalau tidak, fayashhaduha, maka hendaklah menyaksikan proses penyembelihannya. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kita ambil pisau sendiri, kita sembelih sendiri. Sebagaimana Nabi melakukannya. Pada usia beliau 63 tahun, beliau menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri. 63. Ini menunjukkan kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, dan yang kedua menunjukkan dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antara kita pernah menyembelih kambing sampai 63 ekor? Padahal Nabi itu sampai 63 ekor. Bahkan tidak hanya 63, 100 beliau sembelih. Bukan kambing, unta. Unta harganya tentu saja lebih mahal. Tapi beliau hanya sembelih 63, sisanya disuruh Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Maka dari kejadian itu kita ambil 2 pelajaran. Menyembelih korban itu boleh kita sendiri, boleh juga diwakilkan orang lain. Karena Rasulullah menyembelih 63, sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Para ulama mengatakan, kalau diwakilkan kepada orang lain, hendaklah kita menyaksikan proses penyembelihan. Kenapa? Karena ada hadis bahwasanya Fatimah disuruh oleh Nabi, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatik." Berdirilah menuju kepada korban Idul Adha, fashhadiha, saksikan penyembelihannya. Karena 1 tetes yang menetes dari darahnya itu menyebabkan dosa-dosamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya jujur, ini hadisnya riwayat Bazzar, derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Atiyah. Atiyah itu artinya pemberian. Tapi ini nama seorang perawi, dia perawi yang dhaif. Karena dhaif maka hadisnya pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi bahwa kita menyaksikan proses penyembelihan itu sesuatu yang baik. Karena proses penyembelihan itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan ibadah itu baik. Dalam hadis yang sahih disebutkan, yashhadnal khaira. Para wanita silahkan pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha keluar ke lapangan. Untuk apa? Menyaksikan kebaikan. Nah, menyembelih kurban ini termasuk apa? Kebaikan, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun hadisnya dhaif, dipakai oleh para ulama karena dikuatkan oleh hadis yang lain tersebut. Termasuk sunnah menyembelih adalah kita wajjahahuma, dihadapkan korbannya ke arah kiblat. Tapi ini bukan sesuatu yang wajib. Ini hanya sunnah saja. Andaikan sudah kita usahakan untuk dibaringkan menghadap ke arah ke kiblat, akhirnya malah terbalik, berbaringnya terbalik hewannya ini, tidak menghadap ke arah kiblat, nggak ada masalah, bismillah sembelih aja. Karena menghadapkannya ini hanya apa? Sunnah, tidak wajib. Kemudian setelah dibaringkan menghadap ke arah kiblat, kita ucapkan doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah
wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar. Nah, di sini karena yang membaca Nabi Muhammad, beliau mengatakan wa an Muhammadin wa ummatihi. Kalau kita ya diganti, Muhammadin wa ummatihnya ini diganti ya. Namanya siapa? Misalnya Ahmad ya, wa an Ahmad. Nih. Mau ditambahi wa ahli Ahmad dan keluarganya boleh, jangan wa ummatih, jangan. Nih, karena khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya ini cukup panjang, Pak ya. 1 2 3 4. 4 baris, Pak. Wah, kok kedawan nih. Sulak Melayu kambingnya nih. Nah, ini bisa diringkas. Yang wajib cuma satu. Bismillah. Dah, ini yang wajib. Yang lain-lainnya tidak wajib. Allahu Akbar tidak wajib. Kalau mazhab Syafi'i menambahkan selawat. Kenapa? Karena kalau disebutkan Allah, biasanya disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, tambahi Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun dalil secara khusus menyembelih dengan membaca salawat tidak ada, yang khusus nggak ada. Tapi dengan dalil umum tadi, kalau disebutkan Allah, disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra. Nah, itu juga tidak wajib. Takbir tidak wajib, salawat tidak wajib, minka walaka tidak wajib, wajahtu tidak wajib. Jadi doanya banyak ini. Doa taujih, wajahtu, doa minka walaka ya, atau doa qabul tidak wajib, takbir tidak wajib, selawat tidak wajib. Bahkan saya jujur, hadis ini yang doa panjang ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang mengatakan sahih, sebagian ada yang mengatakan dhaif. Imam Malik pernah ditanya, bagaimana tentang membaca doa Allahumma minka walaka untuk kurban? Maka beliau mengatakan bid'ah. Kenapa beliau katakan bid'ah? Tampaknya beliau menganggap hadis ini tidak sahih, sehingga beliau anggap bid'ah. Tapi bagi yang mengatakan sahih ya silahkan. Karena itu, karena kita pakai mazhab Syafi'i pada pengkajian kali ini, ya kita katakan sunnah ini karena mereka memakai doa ini. Kemudian termasuk sunnah juga adalah di dalam berkorban, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian menyembelih, perbaguslah cara menyembelih. Diasah dulu pisaunya, kemudian dibikin nyaman sembelihannya. Satu kali kita jalankan pisaunya sudah langsung kena tujuannya, sasarannya sudah langsung mati. Nah, ini bagus. Lebih bagus daripada 2 kali. Lebih bagus daripada 3 kali. Jadi semakin cepat semakin bagus. Semakin lama semakin tidak bagus. Meskipun sah juga. 1, 2 sah. 1, 2, 3 ya sah. Sama-sama sah ya. Tapi 1 kali sudah terputus semuanya yang harus putus, itu paling utama. Tidak boleh mengasah pisau di depan hewan sembelihan. Karena Rasulullah menegur orang yang melakukannya, aturidu antumitaha mautat. Apakah kamu ingin mematikan hewan ini berkali-kali mati? Yaitu mati ketakutan sama mati beneran. Ya. Kalau lupa tidak membaca bismillah, maka dimaafkan. Tapi kalau sengaja tidak membaca bismillah, maka mayoritas para ulama mengatakan sembelihannya haram. Jadi bangkai. Meskipun mazhab Syafi'i mengatakan tetap halal. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i berpendapat menyebut nama Allah bismillah pada saat menyembelih itu hanya sunnah saja. Dan mazhab Syafi'i ini jadi kelonggaran untuk kita. Kalau kita beli di pasar, yang nyembelih wonge tatunan. Jadi orang muslim, tapi ratau bismillah, menyembelih menentok. Atau malah sambil nyetel dangdut, sambil nyembelih sambil nyanyi-nyanyi. Ya kapan bismillah? Nah, kalau pakai mazhab Syafi'i, sembelihannya tetap apa? Halal. Yang penting dia muslim. Yang menyembelih tadi muslim. Tapi kalau yang menyembelih adalah orang Hindu atau orang Buddha, ya haram.
Tapi kalau yang menyembelih Muslim halal. Yang menyembelih ahli kitab Yahudi Nasrani juga halal. Baik, pembahasan berikutnya. Syarat-syarat sah kurban Idul Adha. Beliau mengatakan wala tasihhu, tidak sah illa min ibilin, kecuali berupa unta, wa baqarin, sapi, wa ghanamin, dan kambing. Kita sudah menyembelih kambing dan sudah menyembelih sapi. Yang belum apa? Unta. Nah, mudah-mudahan suatu saat Masjid Ar-Rahmah ini diberi kesempatan oleh Allah menyembelih apa? Unta. Amin ya rabbal alamin. Biar lengkap, Pak. Biar komplit sunnahnya. Karena Nabi juga pernah menyembelih kambing, pernah juga menyembelih sapi, juga pernah menyembelih unta. Nah, ini satu ini yang belum kita lakukan nih, menyembelih unta. Nah, unta ini nemune kok ngendi lah, mboten ngertos. Pokoknya termasuk sunnah Nabi menyembelih unta. Dan ini sudah sepakat para ulama, tidak boleh selain tiga ini. Selain tiga ini tidak sah, kecuali pendapat yang janggal yang mengatakan boleh. Katanya Bilal mengatakan, saya tidak peduli mau berkorban kambing atau mau berkorban ayam, saya nggak peduli. Maksudnya menurut beliau sah juga ayam. Tapi kata guru kami, riwayat itu tidak sahih dari Sayyidina Bilal. Tidak benar bahwa Bilal mengatakan seperti itu, nggak benar. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi itu tidak sahih dari Bilal. Bagaimana dengan jamus atau kerbau? Kerbau menurut para ulama itu termasuk dari jenis sapi sehingga sah untuk dikorbankan. Bahkan saya temukan dalam kitab Ijma' wa ajma'u annal baqar hukmuha annal jamus ka hukmil baqar. Para ulama sepakat bahwa jamus yaitu apa? Kerbau itu hukumnya sama dengan sapi. Baik dalam bab zakat maupun juga dalam bab korban Idul Adha ini. Hukumnya sama yaitu sah, bisa. Adapun dalilnya dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah menyebutkan Al-An'am, binatang ternak, dan itu mencakup tiga tadi ya. Adapun ayam dan sebagainya itu bukan termasuk Al-An'am. Kemudian wasyartu ibil, syaratnya unta ayyata'ana fi sanati sadisah, bahwa dia sudah berusia 5 tahun sempurna, masuk tahun ke-6. Wa baqarin wa ma'zin fi tsalitsah. Adapun usia sapi dan usia kambing Jawa itu sudah genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Tapi saya jujur, ini sebagian ulama saja. Tidak semua ulama Syafi'iyah mengatakan begitu. Ada yang mengatakan dari ulama Syafi'i bahwa sapi itu yang 2 tahun. Adapun kambing Jawa berapa? 1 tahun. Tapi ini yang saya nukil, ini adalah dari perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan tulisan Imam Nawawi dalam fikih Syafi'i itu dianggap tulisan yang paling unggul. Minhajut Talibin. Ini nukilan dari Minhajut Talibin, karya Imam Nawawi rahimahullah. Maka kata Imam Nawawi, kalau sapi dan kambing Jawa itu sama, usianya harus 2 tahun genap. Wada'nin, adapun kambing domba, maka dia sudah genap usia 1 tahun, kemudian masuk usia ke apa? Sudah genap 1 tahun, kemudian masuk pada tahun kedua. Au ijza'uhu, atau dia jaza'ah. Jaza'ah itu maksudnya adalah usia 6 bulan. Jadi minimal kalau domba 6 bulan. Kalau selain domba, yaitu kambing-kambing yang lain itu, maka 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Hewan yang boleh atau sah untuk dikorbankan itu ngacunya pada giginya yang sudah tanggal, sudah poel, ataukah ngacunya pada usia? Seperti itu sudah disebutkan ya, usia 5 tahun, usia 2 tahun, usia 1 tahun. Nah, ngacunya itu ke poelnya atau ke usianya? Menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, yang jadi pedoman adalah usia. Jadi kalau kita temukan kambing sudah usia 1 tahun, kita tahu betul. Karena waktu lahir kita jadi bidannya. Nah, sehingga kita tahu tanggal lahirnya.
karena kambing milik kita sendiri. Nah, maka sudah 1 tahun, meskipun giginya belum poel, itu tetap sudah sah. Menurut guru kami, Syekh Mustafa Al-Adul. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang disebut musinnah, yaitu yang sah untuk korban itu adalah yang sudah poel, yang sudah tanggal gigi depannya, kemudian berganti dengan gigi yang lain. Ditandai gigi depannya, itu lebih panjang daripada gigi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwa kalau sudah salah satu tandanya muncul, boleh. Baik berupa tahunnya atau berupa giginya. Jadi misalnya, kita temukan ada kambing usianya baru 10 bulan. Dia belum genap 1 tahun. Tapi ternyata sudah poel giginya. Nah, sudah sah. Atau sebaliknya, kita temukan kambing yang usianya 1,5 tahun. Tapi ternyata belum poel giginya. Sudah sah juga. Nah, pendapat yang ketiga ini paling gampang. Ya? Karena kita boleh milih salah satu dari dua hal tersebut. Semuanya adalah pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Saya hanya menukil dan menyampaikan kembali kepada antum. Maka pendapat yang ketiga ini mirip orang balik. Balik kan tandanya bisa muncul bulu kemaluan, bisa mimpi basah, bisa usia 15 tahun, ya kan? Salah satu dari tiga ini kalau sudah muncul berarti sudah balik. Anak usia 10 tahun, tapi ternyata sudah mimpi basah, ya balik. Atau perempuan haid padahal baru 9 tahun, balik. Maka sudah mendapatkan hukum-hukum orang yang balik. Wa yajuzu dzakarun wa untha wa khosi. Boleh kambingnya atau hewannya itu jantan, boleh juga betina, boleh juga yang sudah dikebiri. Sudah dikebiri kan berarti sudah berkurang anggota tubuhnya kan? Dikebiri itu dirusak atau diambil buah pelirnya. Jadi yang di bawahnya zakarnya itu kan ada nekernya itu. Nah, itu sudah diambil atau dirusak atau sehingga berkurang. Lah kenapa kok sah? Padahal kan berkurang. Mazhab Syafi'i mengatakan, kalau diambil buah pelirnya itu menyebabkan dia tidak punya syahwat. Kalau tidak punya syahwat, maka pekerjaannya hanya mangan turu, ora tahu hubungan, sehingga badannya jadi gemuk. Nah, maka berkurangnya sebagian kecil dari anggota tubuhnya tadi sudah terganti dengan gemuknya badan pada tubuh dia. Maka sah karena itu. Demikian juga karena Rasulullah pernah berkorban dengan hewan yang seperti ini. Yang sudah mauju, yang sudah dikebiri hewannya itu. Berarti sudah berkurang sebagian kecil dari anggota tubuhnya. Tapi perlu diingat ya, bahwasanya gemuk, semata-mata gemuk, itu tidak bisa menjadi ganti untuk usia. Ini termasuk satu kesalahan yang ada di sebagian kelompok di Solo, saya nggak usah sebutkan. Sebagian kelompok umat Islam di Solo ini tidak peduli mau sudah poel mau tidak, pokoknya ditimbang. Ditimbang sudah cukup beratnya, maka ini sudah sah jadi korban. Enggak benar. Makanya para ulama mengatakan as-samnah la taqumu maqamas sinnah. Bahwasanya gemuk tidak bisa mewakili atau menggantikan usia yang tadi sudah disyaratkan. Kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, kemudian unta 5 tahun. Ini ada kambing 9 bulan, gemuknya dahsyat. Sementara ada kambing 1 tahun, sudah poel, tapi kurus. Yang sah yang kurus tadi, sementara yang gemuk tadi tidak sah. Tapi kurusnya jangan kurus banget ya, karena kalau kurus banget nanti ada hukum yang lain. Pembahasan berikutnya, ma la yasihhu lil udhiyah, yang tidak sah untuk korban Idul Adha. Wa syartuha, syarat diterimanya korban Idul Adha, salamatun min aibin, selamat dari cacat, yang kusulahman, yang mengurangi dagingnya. Fala tujzi'u ajfa, maka hewan yang sangat kurus tidak sah. Majnunah, yang gila tidak sah. Maqtu'atu ba'di udun, sebagian telinganya terpotong tidak sah. Dzatu arjin, pincang tidak sah. Wa awarin, yang buta sebelah mata tidak sah. Wa maradin, sakit tidak sah. Jarobin bayyin, kemudian kudisan yang sangat jelas tidak sah. Fakdu kurunin,
kehilangan apa? Tanduk, tidak sah. Syaqqul udun wa kharquha fil asah. Telinganya sudah apa itu? Terbelah atau terobek, terlubang, maka itu tidak sah juga menurut pendapat yang paling sahih. Ini penjelasan Imam Nawawi dalam kitab beliau. Tapi saya perlu komentari bahwa masalah ini tidak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati tidak sah adalah 4, karena itulah yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua kita sudah hafal. Ya. Yang sangat jelas sakitnya, yang sangat jelas pincangnya, yang sangat jelas buta sebelah matanya, dan yang kurus sehingga tidak punya sumsum, tidak bersumsum. Ini yang disebutkan oleh Nabi yang tidak sah. Adapun yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini tadi, ada kehilangan tanduk, kemudian ada cacat pada telinganya, ya. Ini menurut sebagian ulama masih sah. Kenapa? Karena bukan 4 yang disebutkan Nabi. Sementara Nabi mengatakan ada 4 tidak sah. Berarti selain 4 sah, meskipun makruh. Karena itu paling bagusnya ya kita cari yang betul-betul tidak ada cacatnya. Tapi seandainya terpaksa dapat yang cacat, dan cacatnya ternyata bukan yang 4 tadi, silahkan, karena masih sah menurut sebagian ulama rahimahumullah ta'ala. Tapi memang konsepnya mazhab Syafi'i adalah apapun aib yang mengurangi daging, baik itu telinganya, karena telinganya juga ada dagingnya kan, maka itu semuanya adalah menyebabkan tidak sah. Baik, pembahasan berikutnya, ishtirak fil udhiyah, berserikat dalam kurban Idul Adha. Wal ba'ir wal baqarah an sab'ah, unta dan sapi untuk 7 orang maksimalnya. Wasyatu an wahid, kambing untuk 1 orang maksimalnya. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, Ibnu Rahuyah mengatakan unta bisa untuk 10 orang. Tapi karena hadisnya bermasalah, sebaiknya kita tidak menggunakan pendapat tersebut. Unta 7 orang saja, jangan 10 orang. Kemudian afdalul adhahi, korban Idul Adha yang paling utama. Beliau mengatakan wa afdaluha bi sab'i syiyahin. Paling utama Anda korban 7 ekor kambing. 1 orang berapa? 7 ekor kambing. Bawahnya lagi fawahidatin min ibil. 1 ekor tapi unta. Fabaqarin. Berikutnya lagi 1 ekor tapi sapi. Berikutnya lagi fadhanin. 1 ekor tapi yang domba, yang gibas, kambing gibas seperti kambingnya Nabi SAW. Lebih mahal. Fama'zin. Lalu 1 ekor lagi, tapi kambing Jawa. Fasyirkun min ba'ir, lalu berserikat dalam unta atau dalam sapi tadi. Jadi menurut mazhab Syafi'i, berserikat dalam sapi itu yang paling rendah, lebih rendah daripada seekor kambing. Kenapa? Karena kalau Anda seekor kambing, berarti Anda mengorbankan 1 nyawa. Tapi kalau Anda 1/7 sapi, berarti Anda mengorbankan 1/7 nyawa. Maka lebih utama mengorbankan 1 nyawa daripada 1/7 nyawa. Ini mazhab apa? Syafi'i. Boleh aja orang berpendapat yang lain mengatakan ya lebih utama sapi dong, lebih mahal kok. Kambing saya hanya keluarkan 2 juta, sapi saya keluarkan 2,5 juta. Nah, dari sisi ini lebih utama karena lebih banyak yang dikeluarkan duitnya. Bisa saja berpendapat seperti itu, tapi disinilah mazhab Syafi'i tidak mengatakan begitu. Afdalu alwanil adhahi, warna bulu yang paling utama. Wa afdaluhal bayda, paling utama bulu putih. Thumma safra, kemudian kuning. Thumma al-ghabra, thumma al-balqa, thumma sauda, thumma al-hamra. Ini urutan-urutan seperti ini saya terus terang tidak ngerti dalilnya. Sebagian lagi ulama mazhab Syafi'i meringkas 3 saja. Putih, kuning, hitam. Berarti hitam paling apa? Paling rendah. Ada hadis yang terkenal, 2 ekor yang hitam, kalau dibandingkan dengan 1 ekor yang bulunya putih, maka lebih utama di hadapan Allah yang bulunya putih. Tapi ternyata hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mensahihkan, ada juga yang mendoifkan. Syekh Albani mensahihkan, tapi Imam Bukhari menganggap tidak sahih dari Nabi SAW. Itu hanya perkataan para sahabat, bukan dari sabda Nabi SAW. Nah, kalau perkataan sahabat, ya bisa saja itu hanya pendapat.
Mungkin para sahabat melihat Nabi itu kalau kurban selalu yang bulunya putih. Nah, akhirnya mereka muncul pendapat, oh berarti yang lebih utama di hadapan Allah yang bulu putih. Pendapat saja kan? Tidak mesti benar namanya pendapat. Tapi kalau kita anggap itu sahih hadisnya, berarti betul-betul memang seperti itu, yang putih lebih utama. Tapi ini lebih utama dari sisi warna loh, bukan secara mutlak. Dari sisi badan yang paling gemuk paling utama. Dari sisi harga yang paling mahal paling utama. Dari sisi bulu yang putih paling utama. Itu maksudnya. Maka tidak boleh kita kemudian mengatakan ini meskipun kurus lebih utama karena dia bulunya putih. Lebih utama daripada yang gemuk yang hitam itu. Enggak begitu. Itu salah paham. Kemudian waktu menyembelih kurban Idul Adha. Wa yadkhulu waqtuha idza irtafa'at asy-syamsu karumhin yauman nahri. Waktunya adalah tanggal 10 Dzulhijjah ketika matahari sudah naik setinggi sepenggalah, satu tombak. Kemudian sudah lewat sekitar melaksanakan 2 rakaat sholat id dan 2 khutbah yang ringan. 2 khutbah ringan misalnya khutbah pertama 5 menit, khutbah kedua 5 menit. Nah, anggaplah berarti khutbahnya 10 menit, sholatnya juga 10 menit. Nah, berarti sekitar 20 menitan. Adapun waktu akhirnya adalah akhir ayyam tasyrik, hari tasyrik yang terakhir ketika tenggelam matahari. Berarti 4 hari waktu menyembelih kurban Idul Adha menurut mazhab Syafi'i. Boleh pagi, boleh malam, tapi lebih utama pagi karena sesuai dengan perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan 10 ini tentang kurban Idul Adha atau tentang apa? Sembelihan yang dinazarkan. Maka ini nggak perlu kita bahas, mungkin jarang terjadinya. Kemudian nomor 11, taqsimul luhumil adhahi, pembagian daging kurban Idul Adha. Wa sunna aklun min udhiyati tatawwu, disunahkan memakan dari kurban Idul Adha kita. Jadi tidak wajib, tapi kalau dimakan sunnah. Kenapa? Nabi juga makan. Bahkan ketika Nabi menyembelih 100 ekor unta itu, beliau suruh untuk mengambil daging dari masing-masing unta tadi. Dikumpulkan dalam satu periuk kemudian dimasak. Jadi satu periuk ini isinya kumpulan dari 100 unta yang beliau sembelih. Ngambil dikit-dikit, akhirnya jadi satu periuk. Nah, kemudian beliau makan dari periuk tersebut. Walahu it'amul aghniya, boleh diberikan kepada orang kaya. Jadi kita punya daging kurban, kemudian kita berikan kepada teman kita padahal kaya. Boleh, nggak harus kepada orang miskin. Wa ya'kulu thuluthan, dia makan sepertiga. Wa fi qaulin nisfan, ada lagi pendapat yang mengatakan separuh. Jadi separuh untuk kita, separuh untuk disedekahkan. Atau sepertiga untuk kita, 2/3 untuk yang disedekahkan. Atau terserah. Wal afdal bi kulliha, tapi yang paling utama disedekahkan seluruhnya illa luqaman yatabarraku bi akliha, kecuali hanya beberapa suap yang kita makan untuk mengambil barokahnya saja. Jadi misalnya ngambil setengah kilo dari dagingnya, habis itu sisanya sudah bagikan kepada masyarakat. Nah, itu yang paling afdol. Ngambil dikit saja, paling afdol. Semakin banyak yang disedekahkan, semakin besar pahalanya. Kemudian 12, juludul udhiyah, kulit kurban Idul Adha. Wala yajuzu bai'u syai'in minha, tidak boleh dijual sebagian apapun dari kurban itu. Wa yatasaddaq bijildiha, hendaklah kulitnya disedekahkan, au yantafi'u bih, atau dia manfaatkan, ya, dijadikan cecek atau dijadikan apa, sabuk dan sebagainya. Kemudian waladul udhiyah, anak dari korban Idul Adha. Wa waladul wajibah yudhbah walahu aklu kullih wa syurbu fadili labaniha. Nah, kalau korbannya wajib, maka anaknya pun juga ikut wajib untuk disembelih karena mengikuti kepada induknya. Kemudian al-udhiyah anil ghair wal mayyit, korban untuk orang yang mati. Wala tadhiyata anil ghair bi ghairi idnih, tidak boleh korban untuk orang lain tanpa seizin dia, tidak sah. Wala an mayyit illam yusi biha, tidak sah juga korban untuk mayit jika si mayit tidak mewasiatkan. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau korban untuk mayit ada syaratnya. Syaratnya apa? Si mayit berwasiat. Karena konon dulu Nabi berwasiat kepada Ali, "Hei Ali, nanti kalau saya mati, kamu korbannya 2. 1 untuk kamu, 1 untuk saya." Tapi hadisnya memang dhaif.
Karena itu orang-orang yang di Indonesia kalau mereka berpendapat korban untuk mayit silahkan, tapi syaratnya si mayit berwasiat. Kalau si mayit tidak berwasiat, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah korbannya. Karena itu paling bagusnya panjenengan korban untuk panjenengan saja, tidak usah untuk yang sudah mati. Terus gimana? Korban dua, satu untuk Anda, satu juga untuk Anda. Tapi yang satu untuk Anda ini, sedekahkan semua dagingnya, pahalanya dikirimkan kepada ibu yang sudah mati atau bapak yang sudah mati. Jadi yang dikirimkan bukan pahala nyembelihnya, tapi pahala apa? Pahala daging yang dibagikannya. Ini yang lebih aman. Inilah yang dapat dibahas sebenarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan.